Selamat pagi, dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberikan kesehatan hingga pada saat pandemi COVID-19. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yana Brumilala dengan NIM 1930 20 20 40 30. Mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Dokter Eli Karyani MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kewarganegaraan apa yang saya ketahui mulai dari materi pertama sampai dengan materi yang sudah dijelaskan. Baik, di sini yang pertama yang saya ketahui itu mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai, hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Nah, karena dinilai penting, pendidikan ini sudah diterapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan, mulai dari yang paling dini hingga pada perguruan tinggi agar menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, di sini adapun tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yaitu membangun dan menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang mencintai tanah air, serta ketahanan nasional dalam diri kita calon-calon penerus bangsa. Nah, di sini ada juga tujuan secara umum, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Nah, tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Nah, di sini ada juga visi dan misi dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, visi dan misi dari pendidikan kewarganegaraan, yang pertama visi pendidikan kewarganegaraan. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa menetapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya. Nah, di sini ada juga misi dari pendidikan kewarganegaraan. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya. Nah, memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, di sini penjelasan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan, yang pernah sebelumnya dijelaskan mengenai konstitusi. Nah, di sini yang pertama itu menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sumber historis, sosiologis dan politik tentang
konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dan yang ketiga yaitu dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Nah, dan yang keempat alasan. Nah, alasan diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kelima esensi dan urbanisasi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Nah, itu sebelumnya saya sudah mempelajari sedikit demi sedikit dan mendapatkan sedikit pengetahuan seperti itu. Nah, di sini saya tidak menjelaskan semua dari apa yang saya sebutkan tadi, tetapi cuma satu persatu. Semoga kita dapat memahaminya. Nah, yang pertama yaitu mengenai sumber historis. Nah, sumber historis sumber historis, sosiologis, dan politik demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Terdapat 3 sumber nilai demokrasi bangsa Indonesia. Sumber yang berasal dari tradisi musyawarah mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari ke daerah kekuasaan di desa yang menunjukkan bahwa paham kedaulatan rakyat sudah lama ada di Nusantara. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan landasan konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kehidupan demokratis menjadi suatu hal yang penting karena dengan adanya sistem pemerintahan yang demokratis, maka rakyatnya dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Nah, keputusan tersebut nantinya diharapkan akan memenuhi kesejahteraan bersama. Kedua rakyat akan mendapat persamaan kedudukan di depan hukum, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan benar dan adil. Ketiga, pendapatan rakyat. Nah, terdistribusi dengan adil. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya kontribusi rakyat dengan membayar pajak, sehingga uang yang terkumpul dalam ras negara dapat hal tersebut dapat terwujud dengan adanya pajak, sehingga uang yang terkumpul dalam kas negara dapat terdistribusikan kembali ke pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk bantuan pemerintahan. Nah, selanjutnya di sini demokratis, maka rakyatnya dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Keputusan nantinya diharapkan akan memenuhi kesejahteraan bersama. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke Pancasila. Pancasila harus Pancasila harus senantiasa diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sehingga ciri kekeluargaan dan gotong royong senantiasa dapat terwujud dalam kehidupan di Indonesia. Implementasi Pancasila harus senantiasa tertuang dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan hak berpolitik seperti pemilu dan kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud perilaku atau etika yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya konstitusi sebuah negara sangat diperlukan. Mengapa konstitusi sebuah negara diperlukan? Karena konstitusi adalah sebuah dasar dalam penyelenggaraan kegiatan sebuah negara. Nah, seperti yang diketahui bahwa hubungan konstitusi atau undang-undang dasar negara memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nah, seperti itu. Selanjutnya tentang esensi. Nah, di sini bagaimana esensi dan urgensi
konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Nah, di sini esensinya ialah pribadi suatu bangsa dan urgensinya tidak mungkin tersebut negara bila tidak atau tak memiliki konstitusi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya yang saya ketahui, yaitu tentang mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, di sini tentang hukum adalah suatu aspek yang penting dalam sebuah negara. Hukum berfungsi untuk mengatur pemerintah dan warga atau rakyat untuk tertib. Jika tidak ada hukum, maka semua orang-orang termasuk pemerintah dan rakyat akan bertingkah laku semena-mena. Nah, semena-mena. Hukum perlu ditegakkan untuk menciptakan sebuah negara menjadi aman, damai, dan tentram. Selain hukum juga ada keadilan. Keadilan juga perlu ditegakkan karena setiap orang perlu dan berhak untuk diperlakukan adil bertindak keadilan diperlukan adil karena hukum dan keadilan perlu dalam sebuah negara. Seperti itu. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan hingga pada saat ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat pagi.